Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang po encang-encingnya babe. Jumpa lagi dengan Bang Munir di Sohibul Hikayat Ramadan. Yang pastinya kalau udah berbicara Sohibul Hikayat Ramadan, yang kita bawain hikayat-hikayat orang yang soleh, orang yang alim. Yang dari cerita hikayat-hikayat orang soleh ini pasti ada pelajaran yang kita bisa ambil. Maka kita bawain hikayat berikut. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa safina wa maulana Muhammad. Abang po cangcingnya babe. Make hikayat ini ayah bawain. Mudah-mudahan dengan ngebawain ini hikayat, aneh pribadi, aneh bisa belajar daripada hikayat ini. Abang po tinggal dengerin aja nih hikayat ini. Mudah-mudahan abang po bisa juga dapat hikmah daripada cerita ini. Ya, paling enggak di bulan puasa ini abang po sambil nunggu maghrib, sambil nunggu buka puasa, ngedengerin hikayat orang soleh. Yang pasti kalau kita udah ngedengerin hikayat orang soleh, ada pelajaran yang kita bisa ambil. Sahdan diceritakan dalam Sohibul Hikayat di kota Basrah, di Timur Tengah sana. Ada seorang pedagang yang bernama Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini dikenal seorang pedagang yang jujur. Makanya banyak orang pada demen belanja di tokonya Yunus bin Ubaid ini. Karena orangnya amanah dan jujur. Kalau kata orang sekarang, saya senang berbisnis dengan Anda. Begitulah. Apa kok? Maka diceritakan dalam Sohibul Hikayat ini, Babe Yunus ini selain dia dagang dan punya kios, dia ini imam masjid yang ada dekat pasar. Kalau kita ngebayangin kios dagangan kayak gini kayak Tanabang di Tanabang ada masjid, dia jualan di situ, jualan kain sutra, kain-kain lah, bahan-bahan sandang. Maka diceritakan dalam Sohibul Hikayat, di satu pagi Babe Yunus ini baru aja buka toko, udah didatengin ame seorang perempuan yang ngebawain tentengan. Assalamualaikum be. Nong, ade apa? Ini be, aye mau nawarin sutra. Biasanya Babe Yunus ini ngambil bahan, bisa jadi orang ngebawain, bisa jadi dia nyari. Maka dibukalah sutra itu, dicek ame Babe Yunus dan digulung lagi. Dia tanya sama tuh si Nong, lo mau jual berapa ini kain sutra? Maka itu si Nong ngasih harga 500 dirham. Sadan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, Babe Yunus ngomong sama si Nong, bener nih 500 dirham, tambahin lagi deh. Abang poncang-cingnya Babe, ketika kita nawarin satu bahan ke orang lain, biasanya ditawar harganya di bawah daripada apa yang kita tawarin. Ini lain. Ame Babe Yunus malah justru disuruh naik. Nong, yang bener apa itu 500 dirham, tambahin lagi deh. Dan diceritakan dalam Sohibul Hikayat ini si Nong bingung, karena dia udah ngasih harga 500 dirham, disuruh taikin. Maka ditaikin sama si Nong 600, 700, 800, 900,
sampai 1000 dirham baru dibayar ame babi. Begitulah abang kok cara berbisnisnya Babi Yunus bin Ubaid ini. Harganya yang sepantasnya, karena dia bisa jual daripada bahan ini di atas daripada 1000 dirham, maka harganya dibayar 1000 dirham. Maka pulanglah si Enong. Sebelum si Enong pulang, dia sempat berdoa sama Yang Kuasa. Ya Allah, ditambahkan rezekinya, ditambahkan alimnya daripada Babi Yunus ini, semoga berkah panjang umur. Maka berangkat pulanglah si Enong sambil ngerasa bahagia. Sadan diceritakan dalam Shahihul Hikayat itu tokoh. Ketika itu datang lagi empok-empok, kira-kira usianya setengah bayi, datang nengok-nengok daripada barang-barang yang ada di toko Babi Yunus. Ketika itu dideketinlah ame Babi Yunus. Ada apa nih po, mau cari apa po? Apa bisa ayah bantu? Kata Babi Yunus. Maka si empok itu bilang, ini beh, ayah punya duit 400 dirham. Ayah mau beli kain sutra. Kira-kira kalau yang ono tuh saya demen banget motifnya, modelnya tadi saya udah pegang halus. Kira-kira dapat nggak tuh 400 dirham? Maka diambillah bahan itu, dibilang sama si empok, kok ini harganya 200 dirham, bukan nggak nyampe 400 dirham. Maka si empok melongo, saking senengnya itu si empok sampai beli 2 daripada kain sutra itu, karena dia punya duit 400 dirham. Berangkat dengan harapan, pulang dengan senyuman. Dan diceritakan dalam Shahihul Hikayat, ketika dia lagi berdagang, datang waktu sholat, maka dia bergegas menuju masjid. Balik dari sholat, itu ponakannya lagi ngelayanin tamu datang. Maka itu tamu dilayanin dengan ramah sama keponakannya. Dan setelah ngelayanin, pergilah ini orang. Maka ditanya sama Babe Yunus, siapa tuh Nong tadi Nong? Orang dari mana? Belanja di sini. Orang Syria beh. Ini dia beli bahan ini, ayah kasih harga 400 dirham. Dia beli satu, harganya 400 dirham. Maka diambil uang 400 dirham itu, dikejarlah orang Syria. Ya Tuhan tunggu, ya Tuhan tunggu. Maka itu orang Syria itu nengok kepada Babi Yunus. Ada apa nih orang manggil-manggil gue? Kata orang Syria. Ya be, kenapa be? Sebentar. Kita tadi di toko Ane itu beli itu. Kebetulan keponakan Ane itu yang ngejualin. Oh iya, ada apa be? Begini Tuhan. Itu harganya 200 dirham, agak 400 dirham. Maka sudi kiranya Tuhan ini menerima kembalian saya ini 200 dirham. Dan kalau Tuhan kira-kira enggak berkenan, maka kembaliin aja bahan itu dan saya kembaliin duit Tuhan. Maka orang Syria itu mandang daripada Babi Yunus ini keheranan, ya. Saya orang kagak dikenal belanja 400 ternyata kemahalan, uangnya dibalikin. Enggak, Tuhan, enggak be, bukan begitu be. Aneh seneng banget nih dikembaliin duitnya, bersyukur banget nih. Ngomong-ngomong, Babe siapa namanya? Babe ini siapa? Kata. Saya ini hamba Allah, kata Babe Yunus. Tunggu be, aneh nanya benar. Nama Babe siapa? Nama saya Yunus bin Ubaid. Abang po cangcingnya Babe Sahdan diceritakan dalam Shahihul Hikayat ketika disebut nama Yunus bin Ubaid.
Itu orang Syria langsung meluk Babe Yunus. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Setelah itu orang Syria ini pengen ngobrol banyak sama Babe Yunus. Setelah dia tahu nama beliau adalah Yunus bin Ubaid. Dan manggilnya pun udah berubah. Bukan lagi Babe, tapi Syekh Yunus bin Ubaid. Ya Syekh, saya cium tangan Syekh, mohon izin saya bisa berbicara sama Syekh sebentar. Oh iya silakan, ke toko saya aja duduk. Sadan diceritakan dalam Shahihul Hikayat, orang Syria ini tertunduk dan berbicara kepada saya. Wahai Syekh, suatu ketika kami dengan pasukan sedang berperang melawan musuh. Ketika kami sedang berjibaku melawan itu musuh dan kami terdesak. Sadan diceritakan dalam Shahihul Hikayat, pimpinan perang kami berdoa, ya Allah, pembimbing Yunus bin Ubaid dengan doa, dengan kebaikan dan kejujuran Yunus bin Ubaid, maka menangkanlah peperangan ini. Sadan diceritakan dalam Shahihul Hikayat bahwa nama Yunus bin Ubaid ini terkenal dengan kejujuran. Dan orang Syria tersebut hanya mendengar nama daripada ulama ini. Ya, warok, juhud, jujur, dan sebagai seorang imam di masjid yang ilmunya luar biasa. Maka pada saat itu diceritakan oleh orang Syria tentang hal tersebut. Dan hal ini enggak membuat Babe Yunus menjadi sombong, bahkan dia dengan kerendahan hatinya menyambut dan mendengarkan cerita daripada orang Syria tersebut. Maka pulanglah orang Syria itu dengan meminta doa dan restu daripada Babe Yunus. Dengan selesainya cerita orang Syria tersebut kepada Babe Yunus, maka berakhirlah hikayat. Mudah-mudahan hikayat ini yang ayah bawain ada manfaatnya, ada hikmah yang kita bisa ambil daripada cerita ini. Ane Bang Munir, pembawa Shahihul Hikayat Ramadan di Bali Bang mau undur diri. Abang po cangcingnya Babe. Sebelum saya tutup hikayat ini, maka yuk kita berdoa, mudah-mudahan puasa Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan nilai ibadah kita lebih baik daripada puasa-puasa kita yang kemarin, dan tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan yang barokah dan kita selalu mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.